Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin para jamaah majelis pengajian malam Sabtu Masjid Jami Darul Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama menunaikan kewajiban kita untuk beribadah, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Dan sambil menunggu datangnya waktu Isya, mari kita isi dengan menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan kajian-kajian ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan kita sekalian mendapat keberkahan dari ilmu-ilmu Allah yang telah disebarkan, telah dikarang ataupun telah dirangkum oleh para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama belajar, kita sekalian kualitas iman dan dakwah kita sekalian makin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para umat pengikutnya. Semoga kita sekalian dijadikan sebagai umat yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajaran syariat yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah sekalian, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, mengawali kajian kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia, para syuhada, para guru-guru yang telah mendahului kita sekalian. Wabil khusus kepada muallif ataupun pengarang kitab Wasiyatul Mustafa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, juga kepada seluruh guru-guru kita yang telah berjasa atas kehidupan kita sekalian, juga kepada orang tua kita sekalian yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal baiknya, menerima iman Islamnya, serta mengampuni segala khilaf dan salahnya, serta mudah-mudahan alam kuburnya dijadikan sebagai termasuknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bacakan surat Al-Fatihah pula untuk seluruh donatur-donatur yang telah menginfakkan sebagian harta bendanya untuk bersedekah jariyah ke Masjid Jami Darul Rahmah ini. Wabil khusus tadi saya menerima uang dari Bapak Chandra 300.000 untuk pembangunan Masjid Jami Darul Rahmah ini. Mudah-mudahan seluruh amal jariyah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan pada saudara-saudara kita yang sedang sakit, jamaah kita yang sedang sakit, karena memang musimnya lagi musim seperti ini. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan dilanggengkan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali mengkaji kitab Wasiatul Mustafa. Alhamdulillah sudah lebih dari setengah yang kita baca. Pada malam hari ini sampai di halaman 18. Faslun fi alamatis syirki. Bab menerangkan tentang tanda-tanda orang syirik. Ya, pada malam Sabtu yang lalu telah dibadali diganti oleh Ustaz Imam Abi Syauqi menerangkan tentang tanda-tandanya syirik. Diulas dulu. Rasulullah SAW bersabda, ya aliyu wal kafiri salasu alamatin. Tanda-tanda orang kafir itu ada 3. Pada malam Sabtu yang lalu ya. Yang pertama asyakku fillah. Yang pertama adalah meragukan tentang keberadaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kebijaksanaan Allah, tentang kemuliaan Allah. Itu. Pokoknya nggak percaya lah dengan janji-janji Allah, dengan ancaman-ancaman Allah bahwa kalau orang rajin beribadah, orang nurut sama Allah, maka di akhirat akan mendapat kebahagiaan. Orang yang durhaka kepada Allah, dia akan mendapatkan siksaan. Tuh nggak percaya orang kafir mah. Allah bohong, kayak kamu tahu neraka aja. Gitu dia bilang begitu. Kayak kamu pernah tahu surga aja. Gitu. Sok suci lu dan segala macam. Biasanya begitu kalau dinasihatin. Wal bughdhu fi ibadillah. Ciri-ciri yang kedua adalah dia benci kalau disuruh beribadah pada Allah, ogah kalau suruh nurut sama Allah. Ngapain katanya ibadah gitu, rajin ibadah juga hidupnya miskin-miskin juga katanya gitu. Emangnya ibadah nyari kaya ya? Emangnya orang salat berjamaah agar hidupnya jadi kaya gitu? Kalau orang hidupnya, orang rajin berjamaah hidupnya jadi orang kaya mah mungkin ya. Yang paling kaya orang yang rajin azan, rajin ngimamin, tiap hari selalu ada di masjid. Wal ghaflatu fi taatillah. Yang ketiga ciri-ciri orang kafir adalah dia lalai, dia lupa, dia menyepelekan untuk beribadah pada Allah, taat pada Allah. Ngapain sih saya sholat segala? Ngapain sih puasa segala? Itu mati-mati juga. Itu kan begitu dia bilangnya, gampang-gampangin gitu. Itu. Terus ya ayu lil munafiqi salasu alamatin. Orang munafik juga punya 3 tanda. Yang pertama idza haddasa kadzaba. Idza haddasa kadzaba. Kalau ngomong, kalau berbicara dia sukanya berbohong. Kata-katanya enggak bisa diandelin, enggak bisa dipercaya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia punya janji dia menyepelekan, gampangin. Dia nggak pernah menepatin. Lah gampang, jangan bilang insya Allah aja gampang gitu. Iya, nggak boleh main-main dengan kalimat insya Allah gitu, nggak boleh gitu. Walaupun di Al-Quran sendiri di dalam surat Al-Kahfi diterangkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi diterangkan, janganlah kamu berkata, ya saya besok akan begini, saya besok akan melaksanakan ini itu gitu. Melainkan kita wajib atau harus mengucapkan insya Allah. Tapi tidak boleh kalimat insya Allah buat mainan.
besok saya nggak mau datang bilang aja insya Allah, gampang insya Allah. Tapi orangnya sengaja nggak datang, itu nggak boleh. Wa idza tumina khana, kalau dia dikasih kepercayaan, dikasih jabatan, dikasih wewenang, dikasih titipan, dia berkhianat. Dia berkhianat, dia enggak menjaga kepercayaannya. Itu yang ketiga. Tapi di sini ada yang keempatnya nih, wala tanfa'uhu mau'izatun. Yang terakhir, yang keempat malahan nih. Ciri-ciri yang keempat adalah la tanfa'uhu mau'izatun. Kalau dikasih nasihat, dia tidak mendengarkan. Kalau dikasih nasihat, kalau diingatkan, dia mengabaikan. Dia tidak enggak ngambil manfaat dari nasihat, dari peringatan, dari ajaran, dari pelajaran. Itu enggak mau mengingatnya. Itu enggak mau mengambil manfaatnya. Ada pengajian kabur, ada pengajian pada ngapain ngaji gitu, ngapain belajar gitu. Padahal namanya orang ngaji itu mau paham mau tidak paham, mau ngerti atau tidak ngerti, orang ngaji itu tetap berpahala. Tetap mendapatkan pahala orang ngaji itu, orang belajar itu. Orang yang tidak mau ngaji adalah orang sombong. Di akhirat jangan minta tolong sama guru, jangan minta tolong sama orang-orang yang telah mengajar. Karena bagaimanapun juga para guru, para ustaz, para kiai, para ulama itu adalah surud dunya wa masabihul akhirah. Dalam hadis diterangkan para guru, para kiai, para pengajar adalah surujud dunya wa masabihul akhirah. Di dunia menjadi penerang dan di akhirat juga akan menjadi penerang. Gitu, akan menjadi penolong gitu. Jadi nanti manusia itu ketika di surga, manusia sudah mendapatkan kebahagiaan banyak banget, kenikmatan banyak banget. Terus kemudian Allah nanya, wahai kamu yang ada di surga, kamu minta apa lagi sama saya? Kata Allah tuh, makan udah, semua makan kamu cobain semua. Keinginan apa aja sudah dirasain semua sama kamu. Sekarang kamu minta apa lagi? Para penduduk surga pada bingung. Aduh, apa lagi ya? Ini udah semua. Bingung. Nanya sama teman-teman juga nggak ada yang tahu. Minta apa lagi kita ya? Gitu. Akhirnya, ayo coba kita nanya sama ustadz, sama kiai, sama guru. Gitu. Jadi orang di surga itu tetap masih nyari guru. Orang di surga tetap masih nyari kiai. Orang di surga masih nyari ulama gitu. Nanya Pak Kiai, Pak Ustadz, saya ini di surga udah lama nih. Makan ini pernah, udah semua makan di surga. Saya udah cobain semua. Semua kenikmatan surga saya udah rasain semua. Minta apa lagi ya? Gitu. Baru dikasih tahu sama guru, sama Ustadz, bahwa kenikmatan yang paling besar atau kenikmatan yang kamu belum rasain saat ini adalah kenikmatan yang paling besar. Lah apa itu? Yaitu kamu belum pernah berhadapan, melihat langsung dengan Allah, bertatapan muka langsung dengan Allah. Kamu belum pernah kan? Oh iya ya, gitu. Barulah saat itu manusia, orang-orang yang ada dalam surga minta kepada Allah, ya Allah, kata guru saya belum mendapatkan kenikmatan yang satu yang luar biasa. Apa kenikmatannya? Adalah berdialog langsung, bertatap muka langsung, ngobrol langsung dengan Allah. Barulah hijab, penutup antara manusia dengan Allah dibukakan. Itu bukan berarti Allahnya ada di surga, bukan. Bukan berarti Allahnya ada di surga, bukan. Tapi penutup, ya, penghalang antara kita manusia dengan Allah saat itu dibuka setelah kita minta gitu, melalui penunjuk dari para guru-guru tadi itu. Oleh karenanya pentingnya kita belajar gitu. Jangan nganggap ya ngaji nggak enak, nggak paham nggak apa, udah gitu. Nggak masalah ngaji itu, mau paham mau nggak paham, mau enak nggak enak, ngaji itu ngaji saja. Saya aja kalau ada pengajian ngaji. Walaupun saya sendiri baca kitab juga bisa. Ada pengajian terpaksa saya ngaji. Siapa kayak gurunya? Ngaji aja, dapat pahala. Belum lagi kita berada di masjid, kita niatkan itikaf. Niat itikaf di masjid pahalanya banyak gitu. Ini walaupun saya lagi kurang sehat sebenarnya, suara serak mulu. Baik para jamaah sekalian, yang selanjutnya kajian kita pada malam hari ini adalah berikutnya.
Ya Aliyu, Nabi Muhammad bersabda memberikan nasihat pada sahabat Ali dan juga kepada kita sekalian. Ya Aliyu, wahai Ali, walil murai salasu alamatin. Bagi orang-orang yang ria, murai itu artinya orang-orang yang ria. Walil murai salasu alamatin. Ciri-ciri orang ria, ciri-ciri orang yang pengen dipuji itu ada 3. Tuh. Ciri-ciri orang yang pengen dipuji, orang yang biasa berbuat ria itu ada 3. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nasi wa yanqusuhu ila idza shalla wahdahu. Yang pertama, ia kalau sholat berjamaah sama orang-orang, rukuknya lama, sujudnya lama, sholatnya dikhusyuk-khusyuin, bacaannya dibagus-bagusin, baca surat setelah Al-Fatihahnya surat yang jauh, baca surat Al-A'raf, baca surat Al-Maidah yang jauh-jauh. Padahal mah dia baca surat juga, baca ayat juga apal cuma segitu-gitunya. Apal 5 ayat surat Al-An'am, udah 5 ayat doang, padahal mah nggak satu surat nggak apa gitu. Suara dienak-enakin, lagunya dienak-enakin, ruku sampai khusyuk banget, ya sujud sampai khusyuk banget. Tapi wayan kusuhu idza shalla wa'dahu, tapi ketika dia sholat sendirian, habis Al-Fatihah bacanya qul huwallahu ahad. Rakaat kedua habis Al-Fatihah bacanya inna atayna. Bahkan habis Al-Fatihah enggak baca surat pendek. Ruku ya kayak burung matakan empannya. Letak, sholatnya ngebut. Iya. Kalau giliran sholat sendiri ngebut. Coba dirasain enggak tuh sama kita tuh. Kalau kita sholat sendiri di rumah, kalau kita sholat sendirian di rumah, seperti apa? Ngebut apa biasa seperti kita sholat berjamaah? Itu. Kalau kita sholatnya di rumah sholat sendirian atau di masjid sholat berjamaah, jadi imam atau jadi makmum, sholat sama seperti itu, berarti kita memang sholatnya biasa saja, nggak ngarepin pujian dari orang lain, nggak ngarepin pengen pengen dipandang oleh orang lain, biasa saja. Bahkan kalau ulama-ulama zaman dulu, kalau sholat, kalau ibadah itu pengennya yang biasa-biasa saja. Kalau kelihatan orang pengennya yang biasa-biasa saja, takut ibadahnya, takut dipuji orang, takut hatinya yang tadinya niatnya udah baik, niatnya udah lurus, niatnya udah ikhlas pengen ibadah, pas di tengah-tengah ibadah lagi enak ibadah, hatinya terbersit perasaan pengen dienak-enakin sholatnya biar kelihatan bagus. Iya, kita giliran ibadah permulaannya udah bagus, udah dibersihin niatnya yang khusyuk, hatinya yang bersih, pikirannya yang bersih. Udah pertengahan ibadah ada aja godaannya. Itu begitu. Kenapa sebabnya? Karena setan itu lebih hebat daripada kita. Iblis itu lebih hebat daripada kita, lebih pintar daripada kita. Dari segi apapun. Dari ibadahnya iblis lebih hebat daripada kita. Gitu. Dari segi keilmuannya iblis lebih hebat daripada kita. Dari segi keimanannya iblis lebih hebat daripada kita. Jangankan kita orang biasa, iblis itu lebih hebat daripada malaikat, lebih alim, lebih pintar daripada para malaikat, para nabi. Tuh. Cuma sayangnya iblis itu dia sombong, dia takabur. Sering kali kita baca dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Banyak sekali ayat-ayat yang mirip dengan ayat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh penduduk surga untuk sujud, untuk menghormat inhina, menghormat pada Nabi Adam, fasajadu, semuanya bersujud, semuanya menghormat Nabi Adam, semuanya inhina, memberikan penghormatan pada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis enggak mau sujud, enggak mau menghormat Nabi Adam?
aba, mereka enggak mau. Aba itu ogah. Wastakbaro, mereka merasa sombong. Ngapain saya hormat sama dia? Dia kan bocah kemarin sore. Dia kan baru diciptakan oleh Allah. Dia kan baru dibentuk oleh Allah, baru dihidupkan oleh Allah. Sementara saya di sini udah ratusan ribu tahun. Tuh. Jadi iblis sama Nabi Adam itu duluan iblis ada di surga. Ibadahnya banyakkan iblis daripada Nabi Adam di surga. Ilmunya banyakkan iblis daripada Nabi Adam dan para malaikat. Bahkan iblis adalah merupakan guru besar daripada para malaikat. Gitu, guru besarnya. Gitu. Cuma karena perasaan sombong, kepintaran yang ia miliki, merasa sombong dengan ibadah yang ia kerjakan, merasa sombong dengan amal baik yang telah ia kerjakan, akhirnya dia merasa saya ini lebih baik daripada dia, saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Padahal dia nggak sadar bahwa ketika dia disuruh menghormat Nabi Adam, itu juga merupakan perintah Allah, di mana ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada seseorang tanpa didasar, tanpa ada alat istisna, tanpa ada kalimat kecuali, ya, tanpa ada kalimat yang lain, maka perintah itu menjadi wajib, gitu. Ya, jadi Nabi Adam, iblis disuruh sujud, bukan sujud kayak orang sholat, sujud yang kepalanya ke lantai, bukan, mukanya ke lantai, bukan, tapi sujudnya hanya inhina, menundukkan kepala, nundukin kepala doang tuh, menghormat. Dalam kitab tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain diterangkan hanya inhina, nundukin kepala aja nggak mau, gitu. Kenapa? Karena kepala itu adalah kehormatan orang. Kalau di Indonesia orang dikelepak kepalanya pasti marah luar biasa. Tapi kalau orang Arab, kepala dielus itu nggak apa-apa, kepala diusap itu nggak apa-apa, dielus kepalanya, ada jenggotnya dilus-lus, itu nggak apa-apa orang Arab itu, dia malah senang, gitu. Tapi kalau orang Indonesia, jenggotnya dilus-lus atau tarik, itu kesel. Orang Indonesia kepalanya dikelepak, itu udah marah, itu. Ia marahnya luar biasa, karena kepala itu adalah kehormatan mahkota kita, gitu ya. Jadi iblis tidak mau beribadah, nggak mau menghormati Nabi Adam, karena iblis merasa lebih hebat daripada orang lain, daripada Nabi Adam. Nah, kita juga mestinya jangan demikian, jangan meniru perilaku iblis. Kalau kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, menganggap orang lain itu lebih buruk daripada kita, berarti kita ini lagi ketularan sifatnya iblis. Ketularan, bukan iblis kita manusia, cuman lagi digoda, lagi terganggu kekhusyuan kita, keikhlasan kita, hati kita lagi terganggu oleh iblis. Maka biasakan saja kita beribadah. Bagaimana kalau misalkan kita ibadahnya pengen dipuji, gitu? Kita nih ibadah, masih permulaan ibadah, masih belajar ibadah, tapi kita pengen dipuji, sedekah misalkan, ya biar dilihat orang, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan berhenti saat itu. Maksudnya nggak apa-apa itu bagaimana? Maksudnya walaupun kita mungkin ketika sedekah kita pengen dipuji, tapi kalau lama kelamaan kita udah terbiasa bersedekah, lama kelamaan pengen dipujinya hilang, gitu ya. Lama kelamaan pengen dipujinya hilang. Kita misalkan sering azan di masjid, mungkin pertama-tama kita pengen dipuji orang, wih orang itu rajin amat ya azan tiap hari. Lama kelamaan udah biasa azan, pengen dipujinya akan hilang, gitu. Kita pertama-tamanya mungkin saya biar dianggap rajin, saya selalu berjamaah ke masjid, nggak apa-apa pengen dipuji juga. Nanti lama kelamaan perasaan pengen dipuji itu akan hilang, gitu, karena kita sudah terbiasa, gitu ya. Jadi orang dipuji itu biasanya adalah orang yang belum mapan, orang yang masih belajar. Tapi kalau dia udah mapan, maka sifat ria itu insya Allah akan hilang dengan sendirinya, gitu ya. Lil muroi salah satu alamatin, bagi orang-orang yang pengen dipuji, bagi orang-orang yang punya sifat ria, ada 3 alamat. Yang pertama,
ketika dia beribadah bersama orang lain, ketika dia beribadah bareng-bareng berjamaah dengan orang lain, dia ibadahnya khusyuk banget, ibadahnya tenang banget, ibadahnya rajin banget. Tapi kalau giliran sholat sendirian, sholatnya ngebut. Itu ciri-ciri orang yang pengen dipuji. Yang kedua, wayan satu lil mar'il ladzi yusni alaihi. Yang kedua, ciri-cirinya orang pengen dipuji, orang-orang yang suka berbuat ria adalah dia baik banget sama orang yang suka memujinya. Dia baik banget kalau di hadapan orang-orang yang sepaham sama dia, sama orang-orang yang senang sama dia. Baik banget, royal ngasih uang, royal ngasih sedekah, royal ngasih sesuatu. Iya, enak pokoknya dah kalau di hadapan orang-orang yang pro sama dia, dengan orang-orang yang biasa memuji dia. Tapi kalau kepada orang lain ogah untuk bersedekah, kepada orang lain ogah untuk berbuat baik, tapi kepada orang yang biasa memujinya, royal banget, ngasih ini tuh royal banget. Itu tuh, maka hendaklah kita tuh membiasakan diri, baik itu kita ketika di hadapan orang yang biasa memuji kita, ataupun di hadapan orang yang biasa melecehkan, menghina kita, merendahkan kita, kita biasa saja. Sedekah aja, biasa. Berbuat baik saja, biasa saja. Itu bahkan hendaklah kita takut apabila kita dipuji orang. Ya, kita takut dipuji orang harusnya. Kenapa? Takutnya yang tadinya sudah ikhlas, yang tadinya kita murni untuk beribadah, tiba-tiba karena sering dipuji, akhirnya niat baik kita tergeser, keikhlasan kita tergusur, akhirnya kita keikhlasannya berubah menjadi pengen dipuji. Yang ketiga, wa yazkurullaha fil khala'i wal mala'i. Yang ketiga, yang ketiga adalah suka mengingat Allah, suka berzikir ataupun membaca Al-Quran dikala di hadapan orang banyak. Kalau di hadapan orang banyak, ayo tasbih diputer mulu. Padahal mah mulutnya ngobrol nih mulutnya. Mulutnya ngobrol, tapi tangannya muter tasbih aja, padahal nggak tahu tuh dia baca apa itu. Orang mulutnya ngobrol. Biasanya kalau mulutnya ngobrol, hati juga dengan sendirinya ngobrol. Tapi tasbih muter tuh ngapain? Nggak tahu dia. Gitu ya. Tasbih muter aja, tapi ngobrol aja. Apakah kalau dia itu sendirian, dia ngumpet di kamar sendirian, apakah tasbihnya masih muter? Gitu. Apakah zikir wiridnya masih jalan? Nah itu. Ya, jadi orang yang pengen dipuji ataupun orang yang berbuat ria, ciri-ciri yang ketiganya, dia suka berzikir di hadapan orang banyak. Dia suka baca Al-Quran, baca sholawatan di hadapan orang banyak. Tapi giliran dia sendirian, giliran dia lagi di tempat sepi, dia nggak pernah berzikir, dia nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, nggak pernah bersholawatan gitu di saat sepi gitu. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan sifat ria ini. Ria itu kalau kata hadis diterangkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda yang artinya bahwa takutlah kamu dengan syirik kecil, kata Nabi itu. Takutlah kalian dengan syirik kecil. Akhirnya para sahabat bingung, lah emang syirik ada yang besar ada yang kecil ya Rasul? Gitu. Kata Nabi, iya. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu adalah berbuat ria. Ibadahnya niatnya kepada Allah, tapi dalam hatinya ada perasaan pengen dipuji. Berarti dia menduakan Allah. Itu namanya syirik kecil. Syirkul asghar, ya syirik kecil. Syirik kecil ini bahaya. Ya syirik kecil menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dengan
karena pengen dipuji orang lain, ini berbahaya. Berbahaya kenapa? Kelihatannya mah rajin ibadah, tapi ternyata begitu di akhirat buku catatan amalnya dilihat, ternyata nilai pahalanya zong semua, nilai pahalanya nol semua. Iya, ibadahnya mah rajin, sholat rajin, bahkan bukan hanya sholat jamaah, sholat tahajud pun nggak pernah tinggal, puasa Senin Kamis pun nggak pernah ditinggal, sejak bujangan sampai berkeluarga sampai tua udah pensiun, rajin banget sholat tahajudnya sampai jidanya hitam. Iya, puasa Senin Kamis rajin banget, tapi dalam hati kecilnya ada perasaan pengen dilihat orang, pengen diketahui oleh orang lain. Puasanya dikasih tahu ke orang, Pak ini Pak, ayo makan ngopi sini bareng. Enggak, saya lagi puasa Senin, disebutin gitu. Enggak usah, bilang aja, iya saya lagi nggak pengen ngopi atau gimana gitu. Kira-kira sebisa mungkin lah, kira-kira ibadah kita itu kira-kira benar-benar bersih, benar-benar jauh dari sifat ria. Tapi ya itu tadi, bahwa iblis setan itu jauh lebih pintar, lebih alim daripada kita manusia biasa ataupun daripada para malaikat. Oleh karenanya tetaplah kita menjaga kesucian diri kita, menjaga keikhlasan ibadah kita. Karena ibadah yang kita kerjakan yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah terangkan, dan tidak sekali-kali aku perintahkan kalian liya'budullah, untuk menyembah Allah, mukhlishina, melainkannya ikhlas. Yang tidak ikhlas nggak bakal diterima. Kita sedekah bermiliar-miliar, berjuta-juta ke Masjid Darul Rahmah, kalau sedekahnya didasari sifat ria tidak akan diterima, nggak bakal ada pahalanya. Mendingan kita sedekah ke masjid 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, tapi ikhlas, nggak diingat-ingat, nggak diomong-omong ke orang, nggak dikasih tahu ke orang lain, nggak diungkit-ungkit. Nah itu justru pahalanya lebih besar. Ya, ibadah sedekah jariyah 2.000 rupiah bisa jadi lebih besar pahalanya dibandingkan dengan kita bersedekah 1.200.000 ke masjid, tapi masih ingat aja 5 tahun yang akan datang kita misalkan pindah rumahnya di Kalimantan, di ibu kota baru. Begitu 5 tahun 10 tahun yang akan datang kita main lagi ke Bekasi, ngelihat masjid lagi, wah ini masjidnya udah megah. Dulu nih waktu saya di sini 5 tahun yang lalu saya pernah sedekah ke masjid ini 10 juta, ya kan? Masih diingat-ingat aja. Itu bisa jadi pahalanya nggak ada. Tapi sedekah kita yang 2.000 ke Masjid Darul Rahmah, jangankan 10 tahun yang akan datang, mungkin seminggu aja udah lupa. Masa seminggu yang akan datang ya ingat-ingat. Kita kasih tahu, kan minggu kemarin kan hari Jumat kan saya sedekah ke masjid tahu. Waktu sholat Jumat saya sedekah ke masjid berapa? 2.000. Nggak mungkin lah. Sedekah 2.000 nggak mungkin kita bicarakan ke orang lain. Sedekah 2.000 nggak mungkin sampai minggu depan, sampai tahun depan kita inget-inget. Tapi sedekah yang gede, yang puluhan juta, itu lupa dari hati kita, itu susah. Oleh karenanya sedekah itu yang paling bagus adalah yang istiqomah, yang terus-menerus, yang continue, agar senantiasa enggak diingat oleh hati dan pikiran kita. Ya syukur-syukur sedekahnya gede dan ikhlas, syukur-syukur. Ya lebih bagus lagi sedekah 10 juta terus ikhlas, enggak pernah diingat-ingat, enggak pernah diomongkan ke orang lain, enggak pernah diungkit-ungkit. Itu syukur-syukur, itu lebih bagus lagi. Karena sedekah yang kita keluarkan sebesar apapun tetap pahalanya akan hilang. Sebagaimana kalau misalkan sedekah kita didasari dengan ria. Di dalam Al-Quran nggak tahu suratnya surat apa surat Al-Baqarah apa surat apa, diterangkan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi
Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi ala haya. Artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubdilu shadaqatikum bil manni. Janganlah kamu menghilangkan, membatalkan pahala sedekahmu bil manni dengan menyakiti, dengan diungkit-ungkit. Bil manni dengan diingat-ingat, dengan diucap-ucapkan, dengan dikasih tahu ke orang lain. Wal adza dan diungkit-ungkit. Giliran susah aja lu. Baik banget sama saya. Kemarin kan kamu kan waktu susah saya kasih ini. Sebut-sebutin. Itu namanya bil manni wal adza. Gitu. Orang yang sedekah diungkit-ungkit itu tubtilu kata Al-Qur'an. Pahalanya hilang. Pahalanya dihapus oleh Allah, oleh malaikat. Udah dicatat gede nih, sedekah 10 juta, dicatat 10 juta. Disebut-sebutin ke orang, itu dihapus oleh malaikat. Enggak jadi nih, dihapus gitu oleh malaikat. Kalladzi yunfiqu mala uri'an nas. Begitu juga bagi orang yang yunfiqu, berinfak ri'an nas, pengen dilihat orang. Tuh. Ri'an nasi, pengen dipuji orang. Tuh, orang bersedekah segede apapun, kalau pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, maka nilai pahalanya tubtilu. Nilai pahalanya akan hilang. Oleh karenanya sedekah ataupun amal ibadah apapun, hendaklah kita niatkan untuk yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Membiasakan diri, istiqomah terus menerus agar senantiasa perasaan yang awalnya pengen dipuji, lama kelamaan akan hilang perasaan riya tersebut. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan, bahkan akan menjadi kita ini ketagihan jadian untuk beribadah karena udah biasa tadi itu, ya. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat riya. Satu lagi. Sebenarnya suaranya udah habis nih. Satu lagi ya. Ini baru satu saya ngaji. Sebenarnya saya pengen ngejar kira-kira sebelum puasa selesai. Nanti habis lebaran ke sana kalau mau ngaji lagi ganti maksudnya. Puasa sekitar 50 harian lagi. Ya aliyu walil ahmaqi salasu alamatin. Ya Ali, wahai Ali, walil ahmaqi, bagi orang-orang yang ahmak itu orang yang kumprung, bahasa Jawa halus, bahasa Jawa kunonya kumprung. Kumprung itu apa? Kumprung itu sangat bodoh sekali, bodoh Kak. Bukan hanya bodoh tapi sangat bodoh sekali. Namanya ahmak. Gitu. Makanya kalau kasih nama jangan ahmak. Di waktu dulu saya pesantren di Cirebon Kempek itu ada tetangga pesantren saya tukang warung namanya ahmak gitu. Jadi ahmak itu adalah orang yang sangat bodoh artinya. Tapi kalau bahasa Arab ya, kalau bahasa Indonesia emang nggak tahu ahmak itu apa. Kadang-kadang ada orang namanya Ahmad, panggilnya Amak. Jangan Amak, Ahmad ya Ahmad. Ahmad itu nama Nabi Muhammad, panggilnya Ahmad. Jangan Akmak, jangan Amak. Tuh ada di situ murid saya di Al-Ahyar namanya Ahmad, panggil Amak gitu. Ada juga tuh di RT 6, RT 2 dekat Musala An-Nur namanya Ahmad, panggilnya Ahmad. Masmat, namanya Ahmad katanya. Ya. Wal ahmaqi salasu alamatin. Ciri apa bagi orang yang sangat bodoh, orang yang bodoh itu mempunyai 3 tanda. Orang dianggap sebagai orang bodoh ketika ia mempunyai 3 tanda. Apa yang pertama? At-tahawunu fi faraidillah. Yang pertama, seseorang dianggap sebagai orang bodoh adalah dia mempermainkan perintah Allah, menganggap enteng perintah-perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulnya. Alah ngapain sholat nggak sholat sama aja saya mah hidupnya seperti ini. Sholat nggak sholat sama aja. Kerja susah-susah juga, ya nyari makan susah-susah juga. Iya, puasa nggak puasa, jangankan puasa katanya, nggak puasa lagi aja saya kelaparan, apalagi puasa katanya gitu. Ya macam-macam lah, pokoknya menyepelekan, gampangin, tahu itu gampangin, nyepelein perintah Allah. Ngapain sholat, gitu, ngapain saya ibadah? Masih muda ini, masih kuat ini, masih gagah ini. Ntar aja saya mah insafnya kalau udah tua.
Entar aja saya mah ibadahnya berjamaahnya kalau udah tua, kalau udah sakit-sakitan. Disangkanya umurnya sampai tua kali. Siap tahu besok kita udah meninggal. Jangan mentang-mentang masih muda kita punya pemikiran, ya umur saya masih jauh, ya saya masih muda, entar aja saya ibadah kalau udah tua. Gitu. Orang dari mudanya aja udah malas ibadah, apalagi kalau udah tua. Bahkan dalam kitab Bulughul Maram diterangkan bahwa siapa saja orangnya jika sampai umur 40 tahun dia belum insaf, belum taubat, belum rajin ibadah, maka kesananya nggak bakalan rajin ibadah. Tuh. Di dalam kitab Bulughul Maram ada hadis tuh diterangkan. Siapa saja orangnya yang sampai umur 40 tahun dia nggak mau insaf, nggak mau rajin ibadah, nggak mau taubat, nggak mau berbuat baik, maka kesananya susah untuk jadi orang baik. Itu. Begitu juga barang siapa yang sampai umur 40 tahun nggak pernah gila, maka sampai kesananya nggak bakal gila. Itu. Artinya umur 40 tahun itu adalah umur mapan. Umur 40 tahun itu umur yang ideal, umur matang. Itu. Makanya usahakan rekan-rekan ya umurnya belum 40 tahun cepat usaha kerja yang bagus, kerja yang mapan, cepat bisa bikin rumah. Kalau sudah 40 tahun ke sana untuk bikin rumah biasanya susah, makin susah. Nah, apa sebabnya? Satu, tenaga makin lemah. Nomor dua, kebutuhan makin banyak. Nomor tiga, anak-anak udah pada gede, udah pada sekolah, banyak biayanya kan gitu. Iya, banyak keperluannya. Maka ketika kita umurnya masih belum sampai 40 tahun, masih muda-mudanya lah, masih 25 tahun, 30 tahun, ya giat semangat belajar, semangat bekerja, semangat beribadah. Ketika umur 40 tahun ke atas sana, maka kita udah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang kita biasa kerjakan di saat belum umur 40 tahun. Jadi kalau kita saat ini udah 40 tahun ke atas, tuh kita belum pernah gila, maka insya Allah ke atas kita nggak akan gila. Itu janji Nabi itu dalam sebuah hadis di dalam kitab Bulughul Maram. Coba dibaca sendiri nanti di sana. Ya. Yang kedua, wa kasratul kalami fi dzikrillah. Insya Allah bukan fi dzikrillah, tapi fi ghairi dzikrillah. Yang kedua, ciri-ciri orang bodoh adalah memperbanyak ngomong, memperbanyak bicara tanpa menyebut Allah, tanpa ada zikirnya, gitu. Ngobrol aja seharian, nggak ada wiridnya, nggak ada zikirnya, nggak ada mengingat Allahnya. Kebanyakan ngomong, kebanyakan ngobrol. Orang kebanyakan ngobrol itu, kebanyakan ngerumpi itu, justru banyak sekali madorotnya. Rahasia diri sendiri akan diungkapkan, diobrolin ke orang lain. Keburukan orang lain akan dibicarakan. Kekurangan orang lain juga akan diungkit-ungkit. Tuh, orang kebanyakan ngomong begitu. Maka nggak baik orang kebanyakan ngomong itu. Kebanyakan ngobrol itu nggak ada baik-baiknya pisan. Oleh karenanya sebaiknya ngobrol, ngerumpi, bercengkrama, ngobrol sama tetangga ya seperlunya. Jangan terlalu panjang lebar, jangan terlalu lama kita ngobrol. Karena semakin lama kita ngobrol, maka nanti obrolan kita pasti akan disisipi oleh keburukan-keburukan, membuka aib orang dan sebagainya. Yang terakhir, wa ta'nu fillah. Apa ta'nu nih artinya ya? Tadi dulu saya nyari terjemahan dulu. Ta'nu apa ya? Saya nggak hafal nih. Oh iya, wa ta'nu artinya nyacad. Wa ta'nu fillah. Ciri-ciri yang terakhir adalah dia mencacat Allah. Mencacat itu apa ya? Menghinakan Allah. Tidak merasa mengagungkan Allah. Tidak merasa bahwa Allah itu adalah merupakan zat yang luar biasa, zat yang maha bijaksana, zat yang punya kekuasaan yang istimewa, kekuasaan yang luar biasa. Kadang orang kalau nggak ngerti ilmu, kadang-kadang nih, punten nih di daerah saya nih, di kampung saya di sini nih, kadang-kadang ada orang
Pagi hujan, panas nih pagi jam 8 jam 9 panas. Tiba-tiba mendung tebel. Hujan lah, brak kan. Hujan, diangkutin tuh jemuran. Baru juga dibawa masuk ke rumah. Panas lagi. Katanya Allah nih, ngeledek nih sama saya. Itu nggak boleh bahasa begitu. Ngeledek nih, itu nggak boleh. Nggak boleh bilang Allah ngeledek, nggak boleh. Itu kekuasaan Allah, itu kemauan Allah. Allah maunya begitu, gitu. Terserah lah. Gitu ya, jangan bilang Allah nih ngeledekin saya, Allah nih, gitu, nggak boleh ya. Jadi kita nggak boleh berkata-kata sesuatu yang tidak layak disematkan untuk Allah, sesuatu kalimat yang tidak pantas disandingkan kepada Allah. Misalkan Allah mempunyai tangan, itu nggak boleh. Kan di Al-Quran, ya'lamu baina aidihim, Allah mengetahui apa yang ada di antara tangannya. Itu nggak boleh diartikan tangan. Aidihim itu bukan tangan. Kalau aidihim untuk kita manusia mungkin tangan. Tapi kalau disematkan untuk Allah, jangan diartikan tangan, tapi diartikan sebagai kekuasaan Allah. Kalau Allah punya tangan, berarti terbatas kekuasaan Allah. Ya kita aja punya tangan lah. Tangan kita segini. Kita megang gelas aqua paling banter bisanya 3 biji. Kalau gelas aqua ada 10 biji, kita nggak bisa megang tangan. Megang gelas aqua itu. Artinya kalau Allah punya tangan, Allah kekuasaannya terbatas, gitu. Allah kekuasaan terbatas. Padahal di dalam kitab Aqidatul Awam juga diterangkan mukhaliful lil khalqi bil itlaqi, bahwa Allah itu mukhaliful lil khalqi, tidak sama dengan makhluknya, bil itlaqi secara mutlak, secara apanya saja. Allah bisa bicara, bicaranya Allah dengan kita enggak sama. Kalau kita bicaranya ada bahasanya, ada suaranya, ada kata-katanya. Kalau Allah enggak demikian. Allah bisa melihat, melihatnya Allah enggak seperti kita. Kita melihatnya dengan mata. Penglihatan kita terbatas. Coba kalau masjid ini dimatikan lampunya, gelap gulita, apa kita bisa melihat semut yang hitam yang berjalan di keramik hitam? Enggak bakal bisa. Tapi kalau Allah melihat semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita, tetap Allah bisa melihatnya. Gitu. Pandangan Allah tidak terbatas seperti kita manusia. Kenapa? Karena Allah tidak memandang menggunakan mata. Allah memandangnya menggunakan sifat basiroh. Sifat basirohnya Allah adalah sifat maha melihatnya Allah. Itu saja para hadirin sekalian. Kayaknya sudah isya tapi saya HP-nya tidak bunyi azan jadi nggak kedengeran. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini sedikit banyaknya dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, serta mudah-mudahan kita sekalian dia memiliki amanah dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhir dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.